Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang keadilan sosial adalah yang pertama, penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi di bidang sosial dan perguruan tinggi. Tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang pertama adalah membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencangkup administrasi pembangunan nasional, mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya, ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya, yang dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Disiarkan langsung dari kos-kosan masing-masing. Ini dia, talk show spesial pada malam hari ini, eksklusif untuk Anda. Peranan koperasi di masa depan menjadi kian strategis dengan makin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki moto dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Meski citra koperasi sempat turun, namun image negatif masa lalu hendaknya jangan dijadikan alasan untuk melemahkan kehidupan berkoperasi. Sebab lembaga keuangan koperasi yang kokoh akan dapat menjaga kebutuhan anggotanya dalam membangun ekonomi yang kuat untuk mensejahterakan anggotanya. Malam ini di Mode Masa Kini akan membahasnya. Sekarang alhamdulillah kita sudah bergabung dengan melalui video call dengan Kepala Koordinasi Lembaga UKM Usaha Besar oleh Bapak Yarsa. Dan juga kepada Ketua Lembaga Koperasi yaitu Bapak Gifari. Assalamualaikum Bapak-Bapak yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung di Mode Masa Kini pada malam hari ini. Saya ingin ke Bapak Yarsa. Kami persilakan untuk menjawab alasan-alasan apa dikembangkannya lembaga koperasi. Ya, lembaga koperasi memang harus dikembangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kemampuan yang luas dari koperasi dalam menampung peranan anggota yang mempunyai kepentingan dan bentuk usaha yang beragam. Yang kedua itu koperasi merupakan sarana bersama guna memudahkan pembinaan dan instansi-instansi terkait. Yang ketiga itu koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk berorganisasi ekonomi bagi kelompok lemah dan miskin secara merata. Baik, kemudian apa saja keunggulan UKM terhadap usaha besar lembaga koperasi? Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah yang pertama itu inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam perkembangan produk. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Yang keempat itu fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah.
dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya disebut dengan birokratis. Yang kelima yaitu terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Salah satu kelemahan usaha kecil ialah tidak pernah memprediksi perkembangan harga menyangkut produksi, alat-alat produksi, dan sebagainya. Mereka masih berpatokan pada pengalaman masa lalu. Akibatnya, aktivitas perekonomian menjadi tersendat. Menanggapi pola pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata terjadi banyak kelemahan, terutama kebiasaan buruk. Dengan ganti pimpinan ganti kebijakan, maka secara makro kiranya solusi yang direkomendasikan untuk pertimbangan ialah di penegasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang ekonomi kerakyatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan ekonomi Indonesia, tentunya ekonomi kerakyatan sebagai sistem perekonomian Indonesia memiliki ciri-ciri positif diantaranya. Yang pertama itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha, melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itulah keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain terhadap usaha-usaha besar. Kemudian saya ingin tahu penjelasan dari Bapak Gifari terkait penekanan secara politis, kemudian apa saja kebijakan yang bersifat struktural dan apa peran revitalisasi koperasi. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Amirul, yakni apa saja kebijakan yang bersifat struktural dan apa peran revitalisasi koperasi, begitu ya Bapak Amirul? Ya. Di sini ada penekanan secara politis. Ini kurang berperannya koperasi. Selama ini disebabkan lemahnya insan-insan politik memposisikan koperasi sebagai saka guru perekonomian. Lemahnya lobby dan negosiasi itu berimplikasi terhadap setiap kebijakan politik. Akibatnya koperasi pada usianya yang ke-56 masih tetap sebagai objek penderita, bukan aktor pembangunan ekonomi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, harus adanya kebijakan yang bersifat struktural. Gitu. Kebijakan yang bersifat struktural melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UKMK. Memungkinkan kalangan pengusaha UMKM ini untuk berusaha atau berproduksi seluas-luasnya, bahkan bisa memasarkan hasil-hasil produksi dan jasanya itu secara mudah. Dan begitu lanjutannya, hambatan-hambatan yang ada akan terus dapat dikurangi oleh pemerintah, baik dalam kerangka tataran atau kerangka instrumental dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada maupun dalam kerangka yang praktis melalui kepres-kepres atau peraturan-peraturan daerah atau yang lainnya. Insan koperasi harus mampu menekan para politisi untuk membuat kebijakan yang jelas terhadap perkembangan koperasi tanpa adanya tekanan-tekanan terhadap politisi.
maka politisi lebih banyak main-main dalam tanda kutip sendiri dengan berbagai muatan yang dibawa. Begitu Bapak Amirul. Selanjutnya revitalisasi koperasi. Revitalisasi koperasi sebagai solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan sangatlah relevan. Mengingat koperasi merupakan pelaku usaha yang potensial untuk menciptakan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan, sehingga pemerintahan pun sejalan dengan apa yang merupakan kehendak masyarakat dalam pengembangan koperasi, yaitu bertujuan mengatasi masalah pengangguran dan juga kemiskinan. Begitu. Dan juga kemiskinan. Usaha koperasi umumnya padat dengan penggunaan bahan-bahan lokal. Namun dalam pengembangannya, prakarsa masyarakat merupakan hal yang paling utama. Ya, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemberian bantuan langsung kepada masyarakat berupa program pemberdayaan koperasi dan UKM. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Gifari terkait apa jalan alternatif dalam membantu permodalan dan perkembangan ke UKM di Indonesia. Baik, di sini Bapak Amirul bertanya ya, Bapak Amirul bertanya tentang apa jalan alternatif dalam membantu permodalan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama ada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat berupa program pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pada umumnya permodalan koperasi dan UMKM masih lemah pada dasarnya ya. Pada dasarnya itu masih lemah, sehingga perlu adanya strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu koperasi dan UMKM tersebut. Ada banyak alternatif membantu permodalan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Selain pada masa sebelumnya sudah dikembangkan pemberian kredit lunak dari sebagian laba BUMN untuk dilakukan program permodalan dan kemitraan usaha kecil. Kini industri perbankan pun harus memiliki kelonggaran dalam menyalurkan kredit pada koperasi usaha kecil dan menengah ini. Sementara secara mikro ya, dengan mengkaji kisah sukses dari berbagai koperasi dan UMKM, terutama di Indonesia, kiranya dapat disarikan beberapa faktor kunci yang urgent dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Di antaranya faktor penting tersebut antara lain, yang pertama, pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi atau cooperative identity, yang merupakan entry point dan sekaligus juga crucial point dalam mengimplementasikan jati diri tersebut pada segala aktivitas koperasi dan usaha kecil menengah. Sebagai catatan tambahan ya Pak, aparatur pemerintah terutama departemen yang membidangi masalah koperasi ini dan UMKM perlu pula untuk memahami secara utuh dan mendalam mengenai perkoperasian ini, sehingga komentar dan dilontarkan oleh pejabat tidak terkesan kurang memahami akan persoalan koperasi, gitu ya. Yang kedua ada dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi dan pelaku UMKM harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya dan masyarakat konsumen, collective need of the member, dan memenuhi kebutuhan tersebut. Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal spesifik gitu, dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, dan sangat dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap koperasi berbeda-beda gitu. Setiap koperasi berbeda-beda. Misalnya
di suatu kawasan sentra produksi komoditas, contohnya ya, komoditas pertanian, buah-buahan ya misalnya, bisa saja didirikan koperasi, begitu. Kehadiran lembaga koperasi didirikan oleh atau untuk anggota akan memperlancar proses produksinya, misalkan dengan menyediakan input produksi atau memberikan bimbingan teknis produksi, pembukaan usaha, pengemasan dan pemasaran produk. Nah, gitu Pak. Yang selanjutnya ada kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi dan juga UMKM begitu. Baik, mungkin sampai sini saja acara kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk kepada Bapak Rifari dan Bapak Yasan yang telah hadir pada malam hari ini di Mode Masa Kini. Dan kita cukupkan dengan akhiri hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.